Iya, aku itu udah nungguin kamu. Sekarang udah waktunya. Tinggal nunggu aba-aba. Aba-aba dari aku. Iya, soalnya malam ini aku ikut aturan kamu. Ya udah, sini. Dasar pengantin baru. Dibilangin juga nggak mau ngerti. Cinta-cintaan melulu. Rumah bisa kebobolan juga tuh nanti kalau kelewat sayang. Gua juga bisa kok punya istri kalau mau. Cuma ya belum saatnya aja. Kalau besok dapur porak-poranda lagi, gua nggak mau bersihin sendirian. Gua bakar aja tuh dapur, biar nggak ada yang bisa nyalahin gua. Ya udahlah. Paling nggak malam ini gua punya waktu me time. Teras, kopi, nyamuk, dan sepi. Komplit. Kamu tuh ya, makin hari makin bisa bikin aku senyum terus. Maksudnya aku lucu. Lucu iya, tapi juga ngerti banget. Padahal kamu kan belum banyak pengalaman. Ya itu karena kamu guru yang sabar. Aku tinggal nurut aja. Menurut aku kamu tuh manis banget. Dan kamu cepet nangkep arahan. Makanya hasilnya juga ya kamu lihat sendiri. Yang jelas sih aku bersyukur banget bisa nikah sama kamu. Nggak pernah nyesel. Padahal aku ini janda loh. Itu nggak pernah jadi masalah buatku sayang. Justru karena kamu pernah jatuh, sekarang kamu jadi lebih peka, lebih dewasa, dan lebih ngerti cara ngebahagiain pasangan. Kamu tuh terlalu baik sayang. Aku cuma jujur. Dan satu lagi, aku nggak habis pikir baju yang kamu pakai. Cantiknya kebangetan. Aku sampai nggak bisa fokus saking terpesonanya. Masa sih? Serius, kamu tuh nggak harus tampil heboh buat kelihatan cantik. Tapi malam ini luar biasa. Aku langsung ngerasa beruntung punya istri kayak kamu. Aku juga ngerasa beruntung bisa nemuin kamu. Ngerti banget kapan harus jadi suami yang dewasa, kapan harus jadi temen ngobrol yang bikin nyaman. Malam kayak gini rasanya nggak pengen cepet-cepet tidur ya. Iya, pengen waktu berhenti dulu sebentar. Sayang, Iya, tadi kamu yang ngajak mulai lebih awal kan? iya, biar waktunya lebih panjang. Kenapa? Soalnya aku ngerasa belum cukup. Tadi itu nyaman banget. Suasananya tenang, momennya dapet. Aku pengen lanjutin lagi. Oh, jadi ini masuk ke babak kedua. Tatamu sih mau beberapa babak malam ini. Jangan cuma janji manis doang. Iya, aku nggak PHP-in kamu kok. Tadi kamu bikin aku seneng banget. Rasanya adem banget di hati. Udah yuk kita terusin kebersamaan malam ini. Sayang banget kalau berhenti di sini. Oke, dimulai sekarang. Aduh, kopi 2 gelas sukses bikin kandung kemih gua nangis nih. Ini nggak bisa ditahan, bisa bocor nanti. Suara itu, waduh, rame amat di dalam. Gua sendirian di luar udah kayak satpam. Gak, Arga, nyokap lo gak, cepetan keluar. Cepetan woi, ini serius. Kenapa sih om, teriak-teriak begini? Nyokap lo gak? Ada apa sama ibu om? Om Pono, tenang dulu. Ada apa sama ibu om? Nyokap lo mana? Lah, maksud lo apaan? Gua dari tadi nggak lihat dia. Dia kemana? Ibu ikut pengajian ke rumah Bu RT om. Tadi sore sempet ngajak aku, tapi aku nggak ikut. Oh, pengajian. Pantes gua nggak lihat. Kirain kemana? Jadi lo gedor pintu kamar gua, teriak-teriak cuma buat nanya itu? Iya, soalnya kan gua nggak tahu keluarnya. Ya gua kan peduli gitu sama nyokap lo. Om, lo kira ini waktu yang tepat? Lo tuh ya bener-bener ngacau. Lagi tenang-tenangnya malah digedor kayak rumah kebakaran.
Iya maaf. Gua sama Risa lagi butuh ketenangan. Gua udah set malam ini buat quality time, malah disabotase. Ya elah, baru juga sebentar, gak usah lebay. Sebentar? Lo gak tahu ini tuh momen, bukan kayak ngopi di warung yang bisa diulang besok pagi. Ya sorry dong, gua kan gak tahu kalian lagi quality time. Kan gua tadi udah bilang kalau ada urusan sama istri gua. Sama satu lagi, udah tahu rumah segini sempit, masih juga teriak-teriak depan kamar orang. Sayang, udahlah, gak usah emosi. Ya udah, lo sana lanjutin quality time kalian lagi. Gua mau kencing nih. Lo lihat aja pembalasan gua, Pon. Udah sayang, yuk kita masuk lagi. Sayang, aku nggak terima banget sebenarnya. Masih kepikiran Om Pono. Banget. Tadi tuh udah di titik emas tau nggak? Dia datang kayak alarm rusak. Ya udah sayang, udah lewat juga. Gak usah terlalu dipikirin ya. Nggak bisa, dia harus menanggung akibatnya. Kamu mau balas dendam? Bukan dendam, cuma kasih pelajaran dikit. Duh, udah mulai nih otak jahilnya jalan. Tenang, nggak bakal jahat. Cuma bikin dia tahu rasa aja. Terus aku harus ngapain? Kamu tinggal ikut alur aja, jangan banyak tanya. Jangan sampai jadi ribet loh. Nggak bakal. Ya udah, tapi kalau gagal, kamu yang tanggung jawab ya. Siap, tenang aja. Mbak, baru pulang. Iya. Oh iya, Pon. Arga sama Risa mana? Ada tuh di kamarnya. Oh, baguslah. Kamu nggak usah ganggu mereka berdua ya. Enggak Mbak. Siapa juga yang ganggu mereka? Ya udah, kalau gitu Mbak masuk dulu. Mbak udah ngantuk, mau tidur. Iya Mbak. Sayang, sekarang waktunya mulai eksekusi rencana. Waduh, deg-degan nih. Tenang, kamu tinggal tunggu di sini dulu. Aku mau cek posisi target. Target. Iya, kita harus pastiin dia lagi sendirian dan gak waspada. Aduh, jadi berasa lagi nyusun strategi perang. Emang ini perang batin gara-gara gangguan tadi. Kamu standby aja dulu di sini. Oke, Kapten. Tapi jangan lama-lama ya. Gak lama, sebentar aja kok. Oke, situasi aman sayang. Aman. Iya, parkir terpantau duduk sendirian di teras, ngopi sambil ngelamun, kayak habis ditolak jodoh. Ya, mungkin emang lagi ngerasa kesepian. Kesepian boleh, tapi jangan ganggu kebahagiaan orang lain dong. Makanya, sekarang giliran kita. Giliran. Misi dimulai. Kamu siap? Siap. Selagi sama kamu, aku gak pernah takut. Tenang, ini cuma misi kecil. Tujuannya cuma satu, bikin dia mikir 2 kali kalau mau isengin kita. Oke, kamu yang pimpin, aku ikut aja. Bagus, ayo ikut aku sekarang. Loh, kenapa malah kesini? Ini kan ruang makan, sayang. Iya, emang sengaja. Maksudnya? Tenang aja, misi tetap jalan kok. Terus kamu ngajak aku duduk di sini, maksudnya? Udah kebayang lah. Tunggu, jangan bilang kamu... Iya, di ruang ini juga nggak apa-apa kan? Tapi plan kita kan besok malam atau lusa. Nggak perlu nunggu sampai besok sayang. Tapi Umpona belum tidur, sayang. Dia masih di teras. Aku udah perhatiin, dia anteng, nggak bakal nyangka apa-apa. Tenang aja, kita jaga suasana tetap tenang. Gokil sih kamu, sayang. Semua bisa terjadi kapanpun kalau sama kamu. Kamu tuh ya, ada-ada aja. Salah. Nggak juga sih.
Cuma aku nggak nyangka kamu bisa seberani ini. Aku juga ngerasa sayang kalau momen kayak gini dilewatin. Tadi tuh rasanya nanggung banget pas ada gangguan dari Om Pono. Ya udah, kita lanjutin di sini aja, gak usah ditunda. Tapi beneran ya, jangan sampai berisik. Om Pono masih di luar. Iya, yang penting kita nikmatin waktu bareng. Ayo deh, sebelum ada yang ganggu suasana. Siap sayangku, laksanakan. Pono, cepat ke sini. Kenapa sih mbak? Pagi-pagi udah teriak-teriak. Kamu lihat tuh, kursi jungkir balik, meja geser sampai nempel tembok. Ini ruang makan apa medan perang? Loh, bukan aku mbak. Sumpah, semalam aku cuma di teras ngopi, habis itu tidur. Ngopi apaan? Kemarin dapur acak-acakan, sekarang ruang makan. Mbak nggak mau tahu, pokoknya ini pasti kerjaan kamu. Mbak nuduh aku mulu, mana buktinya? Bukti apaan? Ini udah bukti nyata. Mbak nggak percaya sama mulut kamu. Ngeles mulu tiap kali ada yang rusak. Lah, ya emang aku gak ngapa-ngapain mbak. Gak megang kursi meja sama sekali. Oh ya? Terus kursi bisa salto sendiri? Mbak nggak mau tahu ya. Beresin semuanya sekarang juga. Kalian udah yakin sama keputusan kalian? Iya bu, aku sama Risa udah buat keputusan. Iya bu, rumah aku kan kosong. Aku sama Arga pengen mulai hidup berdua di sana. Bangun suasana baru. Tapi kenapa buru-buru amat? Nunggu bapakmu pulang dulu kek. Ini orang rumah belum lengkap. Bapak kan lagi di proyek bu, bisa sampai beberapa hari. Aku juga udah pikirin baik-baik. Rumah itu memang lebih pas buat aku sama Risa mulai dari awal. Iya bu, di sana juga lebih tenang. Tapi aku sama Arga tetap sering kesini kok. Tak akan jauh-jauh dari ibu sama bapak. Sebenarnya ibu belum siap ditinggal. Rumah ini pasti rasanya sepi kalau kalian gak ada. Aku sama Risa nggak pergi jauh kok bu. Kita cuma pindah tempat tinggal. Ya udah, kalau kalian udah yakin, ibu juga gak bisa nahan kalian. Makasih ya bu. Tapi dengerin ibu baik-baik ya. Namanya rumah tangga itu gak selalu mulus. Kadang adem, kadang panas. Kadang ketawa, kadang kesel. Tapi jangan pernah ninggalin satu sama lain. Itu kuncinya. Insya Allah bu. Risa akan jaga Arga sebaik mungkin. Dan kamu juga gak. Jangan mentang-mentang istrimu udah mandiri, terus kamu nyantai. Justru kamu harus lebih bisa jadi imam yang bijak. Siap bu, yang penting selalu doain aku sama Risa. Pasti nak, ibu cuma pengen kalian bahagia. Gak usah sering-sering ngabarin juga gak apa-apa. Asal kalian rukun. Aduh, jadi pengen nangis. Udah, jangan cengeng. Ini bukan perpisahan kan? Ini cuma kalian pindah kamar, tapi rumah utamanya tetap di hati ibu. Ibu jaga diri ya. Nanti kalau bapak pulang kabarin. Aku sama Risa pasti main kesini lagi. Dan makasih bu. Udah sayang sama aku kayak anak sendiri. Kalian hati-hati di jalan. Jangan lupa rumah ini tetap rumah kalian juga. Iya bu. Sekarang aku sama Risa jalan dulu buat mulai cerita baru di tempat baru. Om, jagain ibu ya selama bapak belum pulang. Iya, lo tenang aja, gak usah khawatir. Hidup baru itu bukan soal tempat, tapi soal niat dan siapa yang kita ajak jalan bareng. Dan buat gua, cerita ini mungkin selesai di sini, tapi perjalanan kami baru aja dimulai.